Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faradisan Akbar dari kelas AFI 1B dengan NIM 12510100015. Saya ingin mereview tentang feminisme, salah satu materi dari filsafat yang berjudul Sejarah Gerakan Perempuan dari Masa Klasik hingga Modern, karya Aris Abi Saifuwah, terbit tahun 2020. Sejarah gerakan perempuan dari masa klasik hingga modern di sini menjelaskan tentang sejarah dan ideologi yang dibawa oleh perempuan pada zaman itu. Kenapa sih kok bisa ada pergerakan tentang gerakan perempuan? Jadi tujuan awal gerakan perempuan itu adalah untuk mengubah sistem sosial agar perempuan diperbolehkan ikut memilih dalam pemilu, didorong oleh kesadaran akan ketertinggalan, seperti buta huruf, miskin, tidak memiliki keahlian. Dan dapat di sini bisa disimpulkan bahwa perempuan pada zaman itu tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Lebih tepatnya pada tahun 1800-an, dan itu terjadi gerakan perempuan awal, tercatat hingga 1800-an. Tokoh awal termasuk salah satu yang melopori gerakan perempuan yaitu Susan B. Anthony, Elizabeth Cady Stanton, dan Mary Wollstonecraft. Pemikiran-pemikiran feminisme muncul di era industrialisasi sekitar 100 tahun setelah gerakan awal, ketika perempuan kelas menengah mulai menyadari ketimpangan sosial. Jadi pada saat itu kaum laki-laki lebih dominan ketimbang peran perempuan, atau yang bisa disebut patriarki. Dan di saat ideologi feminisme ini mulai melebar, tapi belum melebar, hanya melebar di daerah barat. Dan salah satu bom peledak yang menjadi penggerakan seorang perempuan ya pada saat itu munculnya sebuah karya penting pertama yang membahas persoalan perempuan secara teoristis, yaitu buku yang judulnya The Second Sex oleh filsuf Prancis. Dan ini salah satu tokoh filsuf yang terkenal, yaitu Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir. Karena pemikiran feminisme ini sudah mulai terkenal, yang dipicu oleh The Second Sex itu puncaknya, pemicunya itu timbul aliran-aliran gerakan perempuan. Gerakan perempuan global tidak memiliki kesamaan dan memiliki pola yang berbeda-beda antar negara dan budaya. Jadi budaya-budaya setiap negara itu memiliki budaya yang mempengaruhi ideologi-ideologi feminisme. Gerakan feminisme di Italia. Di sini disebutkan bahwa lebih fokus pada pelayanan sosial dan hak-hak perempuan sebagai ibu, istri, pekerja, menolak konsep bahwa kesetaraan hanya dicapai dengan membuka akses seluas-luasnya di ranah publik. Sedangkan di Perancis umumnya menolak dijuluki feminis dan lebih berbasis pada psikoanalisa dan kritik sosial. Sedangkan di dunia Arab menggunakan istilah yang lebih islami atau Arab yang disebut seperti Nisa'i atau Nisaisme, karena penolakan terhadap image barak yang melekat pada istilah feminisme. Dapat disimpulkan bahwa setiap budaya negara masing-masing akan menghasilkan ideologi-ideologi yang berbeda, tapi memiliki ideologi yang kemiripan, yaitu tentang perjuangan seorang perempuan. Dan di sini juga dijelaskan aliran feminisme berdasarkan tradisi politik. Yang pertama disebutkan feminisme radikal, yang kedua feminisme liberal,
Keduanya dikenal sebagai kelompok feminis ideologis dan mengedepankan klaim-klaim biologis. Yang ketiga, feminisme sosialis, melihat perempuan sebagai kelas masyarakat yang tertindas. Yang keempat, feminisme etnis, mengedepankan persoalan pembedaan perlakuan terhadap perempuan kulit berwarna. Jadi feminisme etnis ini tidak mengedepankan persoalan tentang warna kulit. Yang kelima, feminisme posisionalis dan feminisme lesbian. Di sini juga dijelaskan dua kategori besar kecenderungan. Feminisme ortodoks berkarakter fanatik, meyakini segala penindasan berhubungan dengan patriarkal. Sering dikritik karena selalu menganggap perempuan sebagai korban. Mereka menggunakan argumen kelemahan perempuan dalam kasus kekerasan. Jadi feminisme ortodoks di sini mengedepankan ideologi tentang hak-hak perempuan berdasarkan kelemahan-kelemahan perempuan yang sering digunakan untuk berjalannya suatu ideologi ini. Dua, post-feminisme muncul sebagai reaksi dari kebosanan generasi muda retorika feminisme ortodoks. Kelompok ini berusaha mendekonstruksi wacana patriarkal. Mereka lebih menekankan perbedaan daripada kesetaraan. Jadi di sini post-feminisme menekankan bahwa lebih menekankan pada perbedaan daripada kesetaraan, berbeda dengan feminisme gerakan yang sebelum-sebelumnya. Nah, berhubung sejarah tentang ideologis tentang feminisme sudah ada di barat, sekarang masuk ke gerakan perempuan di Indonesia. Jadi feminisme masuk ke dalam dunia Indonesia pada masa kemerdekaan, ditandai oleh tokoh-tokoh dari kalangan atas seperti Kartini, Dewi Sartika, dan Cut Nyak Dien. Jadi model Kartini dan Dewi Sartika di sini fokus pada pendidikan, melek huruf, mempersiapkan ibu terampil. Sedangkan Cut Nyak Dien menunjukkan kesetaraan dalam perjuangan fisik tanpa batasan gender. Jadi mereka bertiga ini sama-sama mengedepankan bahwa perempuan layak mendapatkan pendidikan dan bisa mendapatkan kesetaraan gender gitu. Masa kemerdekaan, gerakan perempuan terbilang dinamis dan memiliki bargaining yang tinggi. Dan masa Orde Baru, kondisi mulai tumbang, namun gerakan perempuan tetap muncul meskipun sulit didefinisikan secara berbasis massa. Contoh, kemunculan gerakan adalah diskursus mengganti istilah wanita menjadi perempuan. Yang kedua, yang selanjutnya, gerakan di masa Orde Baru dipengaruhi oleh faktor politik makro, politik gender, terus sama demokratisasi, dan mikro, politik mikro, wacana seperti women in development dan feminisme yang dikenal terbatas oleh akademisi. Saat ini Indonesia masih mengalami euforia feminisme reaktif seperti feminis di barat era 60-an sampai 70-an. Kesimpulan tentang buku ini menawarkan tinjauan yang sangat ringkas mengenai sejarah dan spektrum ideologi dalam gerakan perempuan global dan lokal. Penulis berhasil memetakan evolusi gerakan mulai dari tuntutan hak pilih awal hingga perdebatan kompleks antara feminisme ortodoks dan post-feminisme. Meskipun begitu, penulis di sini menerangkan bahwa dia mengakui bahwa wacana feminisme akan terus berkembang seiring perkembangan masyarakat, kondisi politik sosial, dan kepentingan yang membingkai perjuangan. Mungkin segitu aja. Terima kasih.